Leica emang bisa buat kerja? Kita sama-sama cari jawabannya setelah yang satu ini. Oke, balik lagi di channel Gemagrafi. Kita bahas fotografi dan kenanya. Lu mau kena kemana tuh, terserah deh. Pokoknya gue bahas apa yang gue mau bahas. Oke, langsung ke intinya. Leica emang bisa buat kerja? Ya bisa lah. Leica tuh cuman gak bisa bikin kue. Leica tuh cuman gak bisa berenang. Tahan air udah ada yang bisa, tapi di berenang dia belum bisa. Leica juga gak bisa nganterin lo kemana-mana, tapi kalau ditanya kerja, bisa. Kita juga sempitin lagi ranah kerjaan yang kita maksud. Kebetulan karena gue adalah fotografer yang banyak memotret portrait dan juga bisa dibilang setengah waktu gue juga motret perihal wedding, baik itu pre-wedding dan wedding day dan sahabat-sahabatnya ya, kayak engagement dan lain-lain. Jadi kalau untuk segmen kerjaan tersebut, gue bisa banget bilang kalau kamera Leica bisa diajak kerjaan. Nah, mungkin beberapa orang yang menanyakan hal tersebut biasanya mereka belum mendalami si Leica itu sendiri biasanya. Jadi dia cuman tahu tuh ya, kebayang sama dia, duh gue pengen banget deh pakai kamera Leica, pengen banget kayak si itu pakai Leica, pengen banget biar kayak gitu fotonya pakai Leica. Ya mungkin itu Leica versi lo kali ya. Cuman gue baru memakai Leica intens buat kerjaan kurang lebih 4 tahun. Dalam 4 tahun gue jujur nggak ada kendala sama Leica. Nah, jadi perlu diketahui juga buat kalian yang termasuk belum kenal sama Leica. Leica ini juga banyak banget versi atau line up kameranya, sama seperti you name it lah, Canon, Nikon, atau Sony, atau sahabat-sahabat yang lain. Persis, mungkin ketika kita berpikir Leica tuh bisa buat kerja apa enggak sih, mungkin kita hanya memikirkan satu line up dari Leica yang paling terkenal, yaitu Leica M atau Leica seri M. Pada Leica seri M yang kayak gini, ini memang menjadi flagship mungkin, atau apa ya, yang paling terkenal lah dari kamera Leica. Cuman gua pribadi nggak sering memakai dia sekarang karena menurut gue nyaman bekerja dengan seri Leica yang lain, yaitu Leica SL. Jadi kalau Leica M itu mungkin yang teman-teman tahu, yang sering kita tahu kan Leica M ya. Leica M adalah kamera yang asik banget, yang kalau gue pribadi gue nggak peduli kata spek dan lain-lain, tapi ketika gue pakai Leica memfasilitasi apa yang gue mau gitu. Dalam artinya gue pengen style fotografi gue kayak gimana, dia bikin jalurnya. Dalam artinya mungkin dia batasi di banyak pembatasan. Kayak misalnya ketika gue pakai Leica M, tujuan gue waktu itu biar foto gue nggak lempeng-lempeng aja, dalam tanda kutip nakal kali ya. Gue pengen agak sedikit nakal, bandel framingnya. Dan di Leica M gue dapat banget pembelajaran itu, karena di Leica M gue mau nggak mau maksimalin gue pakai rangefindernya, yang mana ngeker tuh lumayan susah, nyari fokus susah, nyatuin ya ketika objek itu bersatu maka itu fokus di kotak kecil. Itu hal baru ketika kita dari pengguna SLR yang ngelihat gambar blur ya blur, fokus ya fokus. Kalau di situ nggak ada blur, nggak ada fokus, ketika lu ngelihat di kotak kecil itu bersatu, itu tandanya fokus lu lagi di situ. Dan bayangin lu harus ngelakuin itu di kejadian atau di objek yang bergerak terus, jadi repot banget. Dan yang selanjutnya mungkin dari M yang gue dapatin itu pelajaran ini, mengkira-kira framing, mengkira-kira komposisi. Gue berharap ada guideline gitu, grid line nggak ada, karena pas ngeker ya udah cuma ada ujungnya doang. Dan ketika kita pair dengan lensa, dia cuma ngasih tahu ujung kanan, ujung garisnya doang, dan itu nggak full ada putusan garis gitu. Mungkin ntar gue bisa tunjukin yang kira-kira kayak gini. Jadi gue benar-benar
ketika gue ngeker ya gue harus ngikutin si garis itu, nggak sesuai yang gue lihat. Kalau kita biasa ngeker kan apa yang kita lihat yang kita dapat itu enggak, jadi yang kita lihat itu kalau nggak salah tetap standarnya di 28 mm equivalent di full frame. Jadi ketika kita pakai 35 atau 50 ya kita ngelihatnya tuh lebar, cuman kita harus ngelihat yang selanjutnya itu ada garis patokan bahwa 50 mm lu tuh segini, jadi lu ngekernya segini. Jadi ketika kita pengen coba disiplin sama frame line itu malah kayak digoda gitu. Lo pas lu jepret ternyata pas lu lihat hasilnya anjir kepleset lagi. Tapi dari situ mungkin mengurangi kedetilan gua akan hal-hal yang menurut gua bagus sih. Akhirnya gua juga banyak menerima frame-frame yang di luar dugaan, dalam artian itu pelajaran gua dari Leica M. Nah, kalau ngomongin Leica SL ini menurut gua sedikit menarik karena Leica-nya menjadi lebih bermanusia. Nggak sih lebay, nggak, maksudnya gua ngerasa apa kebiasaan apapun yang gua punya pada brand kamera sebelumnya yang udah gua coba, nah diadaptasi oleh si Leica ini. Jadi inilah Leica SL yang kelihatan tidak seperti Leica. Kalau ini hilang gitu ya, walaupun Leica SL2 juga udah pada dihitemin ininya, kayak nggak make Leica gitu. Dalam artian kalau make Leica tuh kayak gue udah harus yang agak kecilan gitu, yang kayak M banget lah pokoknya. Terus yang lensanya unik-unik. Ini juga kebetulan unik, nanti gue ceritain. Jadi si Leica SL ini adalah kamera Leica yang justru nolong banget gue di kerjaan. Gue tuh mengerjakan foto-foto yang main-main, dalam artian nggak berpacu pada teknis yang benar. Nah, yang kira-kira kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan gue juga melakukan foto yang disiplin lampu, disiplin banyak hal lah, dynamic range dan lain-lain, quality dan resolusi dan lain-lain. Yang gue banyak lakukan di kerjaan komersial gue seperti ini dan yang lain-lain. Bayangin dalam dua contoh yang tadi yang jauh beda banget, gue bisa melakukannya via satu kamera. Jadi menurut gue Leica SL nolong banget karena dia bisa gue ajak main ke yang gelap ya, atau bisa diajak main ke yang terang. Jadi menurut gue Leica bisa banget buat kerja, ya iyalah, buktinya gue udah pakai SL. Dan satu hal yang harus di bahasa Sundanya dikipin main oleh teman-teman yang belum kenal Leica, di Leica SL kalian juga punya kesempatan untuk memakai lensa autofocus. Jadi buat yang masih membutuhkan kerjaan memakai lensa auto karena beberapa banyak alasan. Gue juga kalau lagi komersialan kayak gitu yang kayak frame yang tadi gue liatin, itu pastinya gue akan memakai lensa auto. Dan tenang aja, udah banyak banget. Rata-rata dari kita sanggup beli body Leica, nggak sanggup beli lensanya. Jadi untuk autofocus pun bersyukur banget, third party udah pada ngeluarin. Kalau gue kemarin pakai Sigma punya yang 2470 yang kayak gini, dan ternyata Sigma juga ngeluarin yang 50-nya yang kayak gini, dan mungkin kalau nggak salah ada yang 85 juga yang kayak gini. Jadi banyak banget pilihan autofokusnya buat kalian. Dan terus gue juga kemarin ketemu temen gue yang pakai Leica SL, dia nggak make Sigma tapi dia make yang Lumix punya Panasonic, yang pastinya murah daripada yang Leica punya. Leica punya udah pasti harga bodinya ataupun malah di atas harga bodinya. Jadi udah banyak banget pilihan autofocus ketika lo pengen yang membutuhkan autofocus. Tapi kalau kalian pengen main-main, ini juga enak banget. Ini juga bisa jadi Leica M nya juga. Kayak gue sekarang gue convert, kebetulan banyak
koleksi Voigtlander yang M mount. Dia mountingnya for Leica M. Jadi gua tinggal convert dari M to L. Nah, Leica SL ini mountingnya sering disebutnya L mount. SL mount kayaknya jarang deh, L mount kebanyakan. Jadi lensa apapun as long lo nemuin to L mount itu bisa dipakai. Jadi kayak mau main-main nggak tahu lensa manual yang apa-apalah itu, kebanyakan dia Leica M mount, tinggal lo convert aja jadi L. Pakai banyak juga kok. Dari Voigtlandernya ada, TT Artisannya ada, KNF juga ada, ya tinggal lo cari-cari aja. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah Leica bisa diajak kerja? Bisa banget. Terus tangguh juga, gue suka banget dia selalu punya body yang kuat gitu. Nggak ada alasan sih buat gue so far ya, kayak gue pengen lift dari Leica. Kenapa ya nggak tahu, gue masih belum nemuin kekurangannya Leica. Kayak ada yang bilang iya buat diajak moto di gelap pakai ISO tinggi kurang. Cuman menurut gue kalau ISO tingginya bagus, biasanya dia selalu memiliki kelemahan lain di rendering atau di coloringnya. Nah ini balance, jadi ketika gua ISO di atas 3200 dia naturally ngasih grain, tapi itu gue juga kadang-kadang malah butuh itu gitu untuk lebih memberikan kesan bahwa ya pada zaman dulu juga kalau udah ISO setinggi itu udah pasti menghasilkan grain gitu. Jadi so far masih aman banget kok. Kayak mau moto segelap apa sih orang, kalau kita moto di tempat gelap pasti F kita yang kecil-kecil gini, terus kalau kita moto terang kita juga udah pasti pakai lampu, mungkin pakai f8 dan lain-lain. Jadi so far masih make sense, kecuali mungkin kalau gua looking for video yang nggak tahu, normally orang pada prefer ke Sony dan sekarang ada yang ke Panasonic. Tapi teman-teman gue juga ada yang hajar terus pakai Leica SL ya. Balik lagi, cuman itu bukan urusan gue karena gue nggak ngurusin video. Jadi menurut foto, pandangan gue sendiri, Leica bisa banget diajak kerjaan. Jadi terserah, balik lagi ke keyakinan lo masing-masing. Kalau gue meyakini Leica nggak ada masalah diajak kerjaan, jadi nggak ada ragu sih. Oke, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan santai tentang fotografi, seputar fotografi, tulis aja di komen. Insya Allah gue bahas kalau gue pengen. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share buat siapa tahu temen lo ada yang butuhin. Thank you.